Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Reza Maulana dengan NPM 21106310500097 dari kelas 6B. Pada video ini saya akan membahas materi relasi rekurens dan fungsi pembangkit, yang mana materi tersebut ada pada mata kuliah Matematika Kombinatorik yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yuda Negara, SPD, MPD. Baiklah, mari kita langsung ke pembahasan. Relasi rekurens. Relasi rekurens adalah suatu konsep matematis yang melibatkan hubungan antara elemen-elemen dalam suatu urutan atau deret. Dalam relasi rekurens, setiap elemen dalam deret dinyatakan sebagai fungsi dari elemen-elemen sebelumnya dalam deret tersebut. Misalkan barisan A0, A1, A2 sampai dengan AN dilambangkan dengan himpunan AN, maka elemen barisan ke N yaitu AN dapat ditentukan dari suatu persamaan. Bila persamaan yang mengekspresikan A0, A1, A2 sampai dengan AN dikurangi 1 dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya, yaitu maka persamaan tersebut dinamakan relasi rekurens. Contohnya, AN sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1, AN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2, AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi AN ditambah 2. Kondisi awal atau initial conditional. Suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Contohnya, AN sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1 dengan A0 sama dengan 1. Nah, A0 ini merupakan kondisi awal. Kemudian AN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Nah, A0 dan A1 merupakan kondisi awal. Karena relasi rekurens menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Contoh, barisan Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya dapat dinyatakan relasi rekurens Fn sama dengan Fn dikurangi 1 ditambah Fn dikurangi 2 dengan F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Solusi dari sebuah relasi rekurens adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi term rekursif. Formula tersebut memenuhi relasi rekurens yang dimaksud. Contoh, misalkan himpunan AN adalah barisan yang memenuhi relasi rekurens berikut. AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2. Periksa apakah AN sama dengan 3N merupakan solusi rekurens untuk A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 3. Penyelesaian. 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2 sama dengan 2 dikalikan 3 dikalikan N dikurangi 1 dikurangi 3 yang dikalikan N dikurangi 2. Dengan operasi aljabar diperoleh 6N dikurangi 6 dikurangi 3N ditambah 6, maka diperoleh 3N, di mana 3N ini merupakan AN. Jadi, AN sama dengan 3N merupakan solusi dari relasi rekurens tersebut. Kemudian periksa apakah AN sama dengan 2 pangkat N merupakan solusi rekurens untuk A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Penyelesaiannya, 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2 sama dengan operasi aljabar diperoleh 2 dikali 2 pangkat N dikurangi 1 dikurangi 2 pangkat N dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 ditambah 1 dikurangi 2 pangkat N dikurangi 2 sehingga diperoleh 2 pangkat N dikurangi 2 pangkat N dikurangi 2 yang mana hasil tersebut tidak sama dengan 2 pangkat N. Jadi AN sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi dari relasi rekurens tersebut. Pemodelan dengan relasi rekurens.
Contohnya pada bunga majemuk. Misalkan uang sebanyak Rp10.000 disimpan di bank dengan sistem berbunga dengan besar bunga 11% per tahun. Berapa banyak uang setelah 30 tahun? Penyelesaiannya, misalkan PN menyatakan nilai uang setelah N tahun. Nilai uang setelah N tahun sama dengan nilai uang tahun sebelumnya ditambah dengan bunga uang. Maka diperoleh formula atau persamaannya yaitu PN sama dengan PN dikurangi 1 ditambah 0,11 dikali PN dikurangi 1 dengan P0 sama dengan 10.000. Solusi relasi rekurens PN sama dengan PN dikurangi 1 ditambah 0,11 dikali PN dikurangi 1 dengan P0 sama dengan 10.000 dapat dipecahkan sebagai berikut. PN sama dengan PN dikurangi 1 ditambah 0,11 dikali PN dikurangi 1 sama dengan 1,11 dikali PN dikurangi 1 sama dengan 1,11 yang dikalikan 1,11 dikali PN dikurangi 2 sama dengan 1,11 pangkat 2 dikali PN dikurangi 2 dan seterusnya sehingga diperoleh 1,11 pangkat N dikali P0. Jadi PN sama dengan 1,11 pangkat N dikali P0 sama dengan 10.000 dikali 1,11 pangkat N. Setelah 30 tahun banyaknya uang adalah P30 sama dengan 10.000 dikali 1,11 pangkat 30 sama dengan 228.922,97 rupiah. Jenis-jenis relasi rekurens. Yang pertama, relasi rekurens linear. Setiap elemen dalam deret tergantung pada elemen sebelumnya melalui hubungan linear. Contohnya adalah deret Fibonacci, di mana setiap elemen adalah jumlah dari dua elemen sebelumnya. Misalnya, AN ditambah 2 sama dengan AN tambah 1 ditambah AN. Yang kedua, relasi rekurens non-linear, menggambarkan ketergantungan non-linear antara elemen dalam deret. Contohnya adalah deret kuadrat, di mana setiap elemen adalah hasil kuadrat dari elemen sebelumnya. Misalnya, AN tambah 1 sama dengan AN dikuadratkan. Yang ketiga, relasi rekurens terbagi dua. Setiap elemen dalam deret diperoleh dengan membagi elemen sebelumnya menjadi 2. Misalnya, AN ditambah 1 sama dengan AN dibagi 2. Yang keempat, relasi rekurens homogen. Tidak ada kontribusi dari suku penambahan atau suku konstan. Dalam hal ini, setiap elemen dalam deret hanya bergantung pada elemen sebelumnya. Contohnya adalah deret Fibonacci homogen, di mana tidak ada suku penambahan. Misalnya, AN tambah 2 sama dengan AN tambah 1 dikurangi AN. Yang kelima, relasi rekurens non-homogen. Terdapat suku penambahan atau suku konstan yang mempengaruhi setiap elemen dalam deret. Contohnya adalah deret Fibonacci non-homogen, di mana ada suku penambahan. AN tambah 2 sama dengan AN ditambah 1 ditambah C, di mana C adalah suku konstan. Fungsi pembangkit. Sebelum memasuki fungsi pembangkit, kita ingat kembali mengenai deret kuasa. Pada tabel berikut terdapat beberapa deret kuasa. Definisi fungsi pembangkit. Pandang himpunan AN sama dengan himpunan A0, A1, A2 sampai seterusnya adalah suatu barisan. Maka akan ada satu fungsi pembangkit biasa atau disingkat FPB, yang mana formula atau rumusnya yaitu PX sama dengan sigma AN dikali X pangkat N dengan N dari 0 sampai tak hingga. Jika dijabarkan membentuk suatu barisan, maka diperoleh A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah A3 dikali X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, barisan ini didapat melalui deret kuasa biasa. Kemudian yang kedua, akan ada fungsi pembangkit eksponen atau disingkat FPE, yang mana formula atau bentuknya yaitu PX sama dengan sigma AN dikali X pangkat N dibagi N faktorial dengan N dari 0 sampai tak hingga. Jika dijabarkan menjadi barisan, maka diperoleh
A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X di pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya. Nah, barisan ini juga diperoleh melalui deret kuasa eksponen. Operasi fungsi pembangkit. 1. Penjumlahan dan pengurangan. Jika AX sama dengan sigma AN dikali X pangkat N dengan N dari 0 sampai T hingga dan BX sama dengan sigma BN dikali X pangkat N dengan N dari 0 sampai T hingga, maka AX plus minus atau ditambah atau dikurang BX sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai AN dikali X pangkat N ditambah seterusnya ditambah atau dikurang B0 ditambah B1 dikali X ditambah dan seterusnya sampai Bn dikali X pangkat N ditambah dan seterusnya. Maka diperoleh A0 plus minus atau ditambah dikurang B0 kemudian ditambah A1 plus minus B1 dikali X ditambah sampai seterusnya AN ditambah atau dikurang BN dikali X pangkat N ditambah sampai seterusnya. Maka jika dibentuk formula AX ditambah atau dikurang BX sama dengan sigma AN ditambah atau dikurang BN dikali X pangkat N dengan N-nya dari 0 sampai T hingga. 2. Perkalian. Sama halnya dengan penjumlahan dan pembagian, AX dikali BX sama dengan A0 ditambah A1 dikali X sampai AN dikali X pangkat N ditambah seterusnya dikali B0 ditambah B1 kali X ditambah B2 dikali X pangkat 2 sampai seterusnya Bn dikali X pangkat N ditambah seterusnya. Maka diperoleh A0 dikali B0 ditambah A0 dikali B1 ditambah A1 dikali B0 yang dikalikan dengan X sampai seterusnya A0 dikali Bn ditambah A1 dikali Bn dikurangi 1 sampai seterusnya AK B1N dikurangi K ditambah dan seterusnya sampai ditambah AN dikali B0 dikalikan X pangkat N ditambah dan seterusnya. Jika dibentuk ke dalam suatu formula, maka AX dikali BX sama dengan sigma dikalikan atau dalam kurung sigma AK dikali BN dikurangi K yang dikalikan X pangkat N di mana N-nya dari 0 sampai T hingga. Contoh soal, tentukan FPB dan FPE dari barisan 2, 2, 2, 2, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya, kita lihat bahwa bentuk dari FPB adalah PX sama dengan sigma AN dikali X pangkat N dengan N dari 0 sampai T hingga. Maka diperoleh barisannya A0 ditambah A1 dikali X dan seterusnya. Untuk soal tersebut diberikan barisan 2, 2, 2, 2, maka PX sama dengan 2 X pangkat 0 ditambah 2 dikali X tambah 2 dikali X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3 dan seterusnya. Sama dengan 2 ditambah 2X ditambah 2X pangkat 2 sampai seterusnya. Kita kelompokkan yaitu menjadi 2 dalam kurung 1 ditambah X tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, bentuk barisan ini pada deret kuasa adalah 1 per 1 dikurangi X, maka diperoleh PX sama dengan 2 dikalikan 1 per 1 dikurangi X, maka PX-nya adalah 2 per 1 dikurangi X. Kemudian untuk mencari FPE, kita ketahui bahwa bentuknya adalah PX sama dengan sigma AN dikali X pangkat N dibagi N faktorial dengan N dari 0 sampai T hingga adalah A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Maka PX sama dengan 2X pangkat 0 dibagi 0 faktorial ditambah 2X per 1 faktorial ditambah 2X pangkat 2
dibagi 2 faktorial ditambah 2x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Maka diperoleh 2 ditambah 2x ditambah 2x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, jika dikelompokkan maka menjadi 2 dikalikan 1 ditambah x tambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, bentuk ini adalah e pangkat x dari deret kuasa, maka FPE dari barisan tersebut adalah 2e pangkat x. Contoh soal lagi, tentukan FPB dari AN sama dengan X ditambah 2. Penyelesaiannya, bentuk dari FPB adalah PX sama dengan sigma AN dikali X pangkat N dengan N-nya dari 0 sampai T hingga sama dengan A0 tambah A1X tambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah A3 dikali X pangkat 3 dan seterusnya. Maka PX sama dengan 0 ditambah 2 dikalikan X pangkat 0 ditambah 1 tambah 2 dikalikan X pangkat 1 ditambah 2 ditambah 2 dikalikan X pangkat 2 dan seterusnya. Sehingga diperoleh PX sama dengan 2 ditambah 2X tambah 4X kuadrat ditambah 6X pangkat 3 ditambah seterusnya. Kemudian kita kelompokkan, diperoleh PX-nya yaitu 2 dikalikan 1 ditambah X tambah 2X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Bentuk barisan ini adalah 1 per 1 dikurangi X yang dikuadratkan berdasarkan deret kuasa. Maka diperoleh PX-nya yaitu 2 dikalikan 1 per 1 dikurangi X dikuadratkan, maka PX-nya adalah 2 per 1 dikurangi X dikuadratkan. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Tentukan barisan AN dari fungsi pembangkit PX sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 per 1 dikurangi X. Penyelesaiannya, kita operasi aljabar atau kita manipulasi aljabar sehingga diperoleh PX sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 dikalikan 1 per 1 dikurangi X. Berdasarkan deret kuasa, maka barisannya itu X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 dikalikan 1 ditambah X tambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya. Kemudian kita operasikan pengalian, maka diperoleh X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 tambah X pangkat 7 ditambah dan seterusnya. Kemudian ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 7 ditambah X pangkat 8 ditambah seterusnya. Maka diperoleh PX-nya yaitu X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 7 sama dengan 0. Bisa kita tuliskan berdasarkan bentuk PX sama dengan sigma AN dikalikan X pangkat N dengan N-nya dimulai dari 0 sampai T hingga sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 7 ditambah dan seterusnya. Nah, X pangkat 5 itu merupakan N kelima atau suku kelima, maka kita gunakan bantuan 0 karena 0 itu tidak akan mempengaruhi apa-apa, sehingga diperoleh PX sama dengan sigma AN dikali X pangkat N dengan N dari 0 sampai T hingga sama dengan 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 7, maka AN-nya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2 sampai seterusnya.